Hai guys, bertemu lagi dengan Aku Movie punya cerita. Gimana kabar penggemar tercinta Aku Movie? Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Pada kesempatan kali ini, Aku Movie akan mengulas sebuah film yang berjudul Song of the Assassin 2022. Mengisahkan seorang pemuda yang mempunyai misi balas dendam akan kematian keluarganya. Di tengah sulitnya mencari sang pelaku, ia terjebak dalam intrik politik yang dilakukan sosok penguasa yang tak lain orang terdekatnya, hingga mengakibatkannya menjadi incaran kerajaan, bahkan kehilangan gurunya. Bagaimana kisah lengkapnya? Mari langsung ke ulasannya. Film diawali dengan kisah terjadinya kerusuhan untuk merebut peta harta karun yang dibuat oleh seorang pria dari klan Odu. Tragedi ini membuat peta tembaga itu hilang, sekaligus mengakibatkan klan yang terdiri dari 37 orang, termasuk sosok pembuat peta tersebut, meninggoy dunia. Terlihat si bocil yang bernama Yun Juan, anak pembuat peta itu, bersedih akan kejadian ini. Kemudian oleh gurunya yang bernama Guicho, ia dimasukkan ke lembah hantu yang dipimpin Topeng Emas untuk dijadikan generasi ke-12 lembah tersebut. Hingga beberapa tahun kemudian, Yun Juan tumbuh menjadi pria dewasa yang dipenuhi rasa dendam. Seiring berjalannya waktu, Yun Juan kehilangan tangan kanannya saat melindungi lembah dari kerusuhan. Kemudian Topeng Emas memberikannya tangan ajaib bernama Tangan Asura, sebuah tangan yang dilengkapi dengan persenjataan canggih yang menjadikannya assassin terkuat. Lalu, film pun baru dimulai. Di negara Mulberry Timur, terlihat raja yang bernama Cai Sheng sedang berdiskusi bersama kabinetnya tentang pencarian peta tembaga harta karun yang hilang itu. Di awal diskusi, salah seorang menterinya mengatakan peta harta karun itu sudah ditemukan dan dimiliki gubernur perbatasan, namun enggan memberikan pada pihak kerajaan. Mendengar hal ini, adik kandung sang raja yang bernama Pangeran Rui menyarankan segera menyerang gubernur tersebut guna merampas peta harta karun itu. Namun Jenderal Zhao Chang tidak menyetujuinya, malah ia meminta izin pada sang raja untuk mendatangi gubernur perbatasan itu tanpa membawa pasukan, guna menyuapnya dengan harga mahal agar mau memasrahkan peta harta karun itu. Rupanya Raja Cai Sheng mengizinkan Zhao Chang walaupun ada kekhawatiran akan keselamatannya jika berangkat sendiri. Berpindah ke Pagoda Selatan, terlihat raja yang bernama Meng Su sedang mendatangi istana. Rupanya ia sudah ditunggu istrinya yang bernama Nyonya Dewi tanpa persik. Mereka berdua juga mengetahui jika peta harta karun itu telah ditemukan. Bahkan mereka juga mengetahui rencana Raja Cai Sheng akan mengutus Zhao Chang menemui gubernur perbatasan. Tidak ingin kalah dalam perebutan, Raja Meng Su berencana menghabisi Zhao Chang. Namun sang istri melarangnya karena menurutnya untuk menghabisi Zhao Chang tidak perlu menggunakan nama Pagoda Selatan. Kalau hanya belut Asia mah, Neng bisa ngatasin A. Cukup 5 menit dijamin kejang-kejang. Bahkan ia berjanji akan menyerahkan peta itu pada sang suami tanpa masalah. Pegadaian kali ya, menyelesaikan masalah tambah masalah. Beralih ke lembah hantu, terlihat Pangeran Rui diam-diam mendatangi Topeng Emas. Kedatangannya ini guna meminta bantuannya untuk mengambil peta dari gubernur perbatasan. Dan yang mengejutkan, Pangeran Rui meminta Topeng Emas untuk menghabisi Zhao Chang yang tak lain adalah bawahannya sendiri. Setelah itu, Topeng Emas mendiskusikan hal ini dengan Guru Gui yang merupakan komandannya di lembah hantu sekaligus guru dari Yun Juan. Guru Gui pun menyanggupi jika hanya untuk mengambil peta harta karun itu, namun tidak dengan membunuh Zhao Chang, karena menurutnya bukanlah hal yang mudah untuk menghabisi sosok yang berjuluk serigala pendiam tersebut. Mendengar hal ini, Topeng Emas memutuskan untuk menentukan seorang yang mau diutus dalam acara festival Lentera. Namun Topeng Emas melarang Guru Gui untuk melibatkan muridnya dalam hal ini agar tidak terjadi kekacauan, mengingat peta tembaga itu sudah menyebabkan seluruh keluarganya terbantai.
Di malam harinya, terlihat Yun Juan mendatangi festival guna menemui sang guru. Karena sudah mengetahui rencana lembah hantu, Yun Juan meminta sang guru untuk menjadikannya utusan guna mengambil peta harta karun itu. Karena menurutnya peta tersebut adalah satu-satunya petunjuk untuk mengetahui pembunuh keluarganya. Namun sayang, ia harus kecewa karena pihak lembah sudah menentukan seseorang yang akan diutus, yang tak lain adalah si Otong yang berjuluk si hantu gunung. Keesokan harinya, si Otong dan rekan-rekannya berangkat menjalankan misinya. Tanpa disadari, Yun Juan diam-diam membuntuti mereka. Beralih ke perbatasan, terlihat Gubernur Gu sedang bernegosiasi dengan Zhao Chang terkait peta harta karun yang dipegangnya. Tanpa disadari, mereka berdua dalam pantauan Yun Juan berikut dalam ancaman mercon bentengan milik si Otong. Dalam perbincangan ini, Zhao Chang menawarkan 100 kati emas untuk ditukar dengan peta harta karun tembaga itu. Namun sayang, rupanya penawaran ini tidak membuat sang gubernur tertarik hingga ia pun menolaknya. Lalu, di tengah asiknya mereka berdiskusi, dirasa pasukan si Otong kewalahan, Yun Juan dengan sigap membantunya. Akhirnya, Yun Juan berhasil memukul KO Zhao Chang. Akan tetapi, di saat Yun Juan hendak menghabisinya, rupanya Yun Juan terkejut akan kedatangan 4 orang barat dengan kekuatan istimewa tersebut. Dirasa waktunya belum tepat, Yun Juan berusaha mundur dari pertempuran. Usai menghindar, Yun Juan teringat tasbih yang jatuh milik Zhao Chang yang menurutnya begitu familiar. Di malam harinya, untuk menghilangkan stres usai menghadapi teror, Gubernur Gu yang ditemani pasukannya mendatangi tempat hiburan malam guna giling belut. Dengan peta harta karun yang ia miliki, para cewek-cewek pada berebut ingin giling belut miliknya. Namun nasib baik menyertai cewek yang bernama Mengdi karena terpilih sebagai penggiling belut sang gubernur. Tapi tiba-tiba, seketika Gubernur Gu modar dan Mengdi pun berhasil mengambil peta harta karun tersebut. Akan tetapi ia terkejut karena perbuatannya ini ketahuan sosok bertopeng yang tak lain adalah Yun Juan. Tidak hanya itu, Yun Juan juga mengetahui jika Mengdi ini sedang menyamar. Karena penyamarannya ini sudah diketahui, Mengdi pun membuka wajah palsunya tersebut. Ternyata sesuai dengan KTP-nya, namanya bukan Mengdi, melainkan Meng Seng yang juga dari lembah hantu. Lalu, Yun Juan meminta Mengdi menyerahkan peta harta karun itu. Usai menerima peta, mereka dikagetkan dengan penyerangan di luar yang dilakukan oleh seorang berjuluk Hakim Putih. Mengetahui Yun Juan ada di dalam, Hakim Putih menyuruh keluar dan meminta peta harta karun yang dipegangnya. Namun Yun Juan menolak permintaan sang hakim. Hal ini membuat Hakim Putih marah, bahkan menganggapnya sebagai pengkhianat lembah. Hingga kemudian Hakim Putih menyerangnya dengan pisau. Dirasa serangannya mengenai sasaran, Hakim Putih mendobrak pintu. Namun sayang, ternyata serangannya mengenai Gubernur Gu. Sementara Yun Juan berhasil meloloskan diri, sedangkan Hakim Putih dikejar aparat karena dianggap pelaku pembunuhan. Di tengah pelariannya, Yun Juan bertemu dengan sang guru yang memang sudah menunggunya. Guru Gui pun mengatakan jika Topeng Emas menganggap Yun Juan sudah melanggar aturan lembah, bahkan menganggapnya sebagai pengkhianat karena upayanya merebut peta harta karun tanpa seizinnya. Walaupun menjabat sebagai komandan, Guru Gui tak kuasa menangkapnya karena ia begitu menyayangi muridnya tersebut. Hingga kemudian ia menyuruhnya lari. Namun sebelum pergi, ia mengatakan agar Yun Juan berhati-hati sebab adanya utusan lembah yang siap menangkapnya dengan kesaktian di atas rata-rata yang bernama Hakim Hitam.
Singkat waktu di malam harinya, terlihat mereka sedang berada di warcin alias warung Cina. Di tengah asiknya makan, Meng Seng memberi Yun Juan sebuah kartu dari lembah yang bertuliskan perintah mengambil peta harta karun dari Gubernur Gu untuk dikirim ke pavilion 8 dewa. Kemudian Meng Seng bertanya pada Yun Juan terkait kronologi tangannya yang menurut info dipotong oleh kekasihnya. Namun Yun Juan enggan menjawab karena trauma akan kejadian tersebut. Tapi yang jelas menurut Yun Juan dirinya dan kekasihnya hanyalah sama-sama korban. Keesokan harinya ketika Yun Juan hendak pergi, Meng Seng memberikan nasi geprek sebagai bekal di perjalanan. Terlihat dari tatapannya mereka sudah merasakan jatuh centong. Lalu, mengetahui dirinya akan berpisah, Meng Seng berkata, "Semoga bisa ketemu lagi ya, A. Biar bisa giling belut segacor-gacornya, segokil-gokilnya." Setelah melewati tol Cipali, akhirnya Yun Juan sampai ke alamat yang tertulis di kartu milik Meng Seng yang tak lain adalah pavilion 8 dewa. Di dalam pavilion terlihat Pangeran Rui sudah menunggu. Yun Juan mengaku sebagai utusan lembah yang ditugaskan mengambil peta harta karun dari gubernur atas pesanan Pangeran Rui sebelumnya. Kemudian Pangeran Rui meminta peta tersebut, namun sebelum memberi, Yun Juan menanyakan seseorang yang mengutus 4 pendekar barat yang membuat 5 kerabat lembahnya itu modar. Pangeran Rui pun menjawab jika dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Mendengar jawaban ini, Yun Juan pun enggan memberikan peta tersebut. Melihat Yun Juan ngeyel, Pangeran Rui mengeluarkan Meng Seng yang berhasil disandra. Kemudian ia mengancam akan menguliti wajah Meng Seng dengan pisau yang ia beli di Tanah Abang. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba tanpa diduga, Pangeran Rui dan anak buahnya terbunuh oleh sosok yang tak lain adalah Hakim Hitam. Kemudian Hakim Hitam yang merupakan seniornya menyuruh Yun Juan kembali ke lembah. Bahkan ia mengancam akan menyerang Yun Juan jika menolak ajakannya. Mendengar ancaman ini, Yun Juan pun menyuruh Hakim Hitam bersiap-siap menghadapi tangan asuranya. Akan tetapi pertarungan mereka tidak terjadi menyusul datangnya 300 pasukan Pagoda Selatan yang dikerahkan Nyonya Dewi untuk mengepung mereka. Mereka pun mengetahui kedatangan pasukan Pagoda ini untuk mengambil peta harta karun itu. Lalu Nyonya Dewi dengan kalem menyuruh pasukan khususnya masuk guna memangsa sang musuh. Dengan begitu mudah mereka menghabisi pasukan Pagoda tersebut. Mengetahui rekan-rekannya kalah, pasukan Pagoda menghujani mereka dengan panah, bahkan berinisiatif merobohkan pavilion itu dengan tali yang ditarik pasukan berkuda. Menyadari kekuatan musuh yang begitu banyak, Hakim Hitam mengajak Yun Juan lari. Akan tetapi Yun Juan menolaknya. Hal ini membuat sang hakim sedikit kesal melihat Yun Juan yang keras kepalong. Hingga kemudian ia pergi meninggalkan mereka berdua. Akan tetapi tiba-tiba Yun Juan tidak bisa berkutik melihat Meng Seng berhasil disandra, yang mengakibatkan mereka menjadi tahanan kerajaan. Beralih ke Mulberry Timur, terlihat Raja Caiseng memanggil Zhao Chang untuk menemuinya.
Di mana dalam pertemuan ini Raja Caiseng mengungkapkan jika ia telah mengetahui mata-mata di Mulberry yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri, Pangeran Gui. Bahkan sang raja juga mengetahui jika sang adik menyewa seseorang dari lembah untuk menghabisi nyawa Zhao Chang. Mendengar hal ini, Zhao Chang terkejut alias tidak percaya, bahkan menganggap sang raja salah paham. Mengingat Pangeran Rui selalu baik padanya, bahkan mempromosikannya menjadi menteri di kabinet. Melihat ketidakpercayaan Zhao Chang, sang raja mengajaknya masuk ke ruang bawah tanah yang belum pernah diketahui sebelumnya. Terlihat Zhao Chang terkejut mengetahui ruangan luas yang dipenuhi dengan karyawan ATK ini. Sang raja pun menjelaskan jika di ruangan ini tersimpan data identitas pribadi para menterinya berikut orang-orang yang terkait dengan mereka. Hingga dengan demikian ia bisa melacak seluruh aktivitas mereka termasuk sang adik tersebut. Sementara di Pagoda Selatan, Nyonya Dewi memanggil Yun Juan dan Meng Seng. Lalu, dengan perasaan tulus, Nyonya Dewi mengatakan jika wajah Meng Seng sangat mirip dengan wajahnya semasih muda. Tak berhenti di situ, Nyonya Dewi juga memberikannya sebuah gelang mutiara. Mengherankan bukan? Kemudian Nyonya Dewi mengutarakan keinginannya untuk mengembalikan peta harta karun itu pada Yun Juan. Namun dengan satu syarat, Yun Juan harus menghabisi Raja Caiseng. Bahkan ia berjanji jika Yun Juan berhasil menghabisi Raja Mulberry itu, ia akan memberitahu sosok pembunuh ayahnya. Mendengar hal ini, akhirnya Yun Juan mau melaksanakan perintah Nyonya Manis tersebut. Kemudian untuk melancarkan misinya, Nyonya Dewi memanfaatkan peta harta karun itu untuk mengundang Raja Caiseng di paviliun salju, guna berpura-pura berdiskusi terkait cara menemukan harta karun itu. Di awal diskusi, kedua raja ini sama-sama berjanji untuk membentuk aliansi persaudaraan dan bekerja sama dalam menemukan harta karun. Di tengah berjalannya diskusi, Yun Juan telah siap-siap beraksi untuk menghabisi Raja Caiseng. Namun rencananya menjadi kacau saat Raja Caiseng menyuruh Zhao Chang untuk memberi segelas minuman pada Raja Mingsu yang diam-diam telah dicampur racun. Merasa minuman itu tidak beres, Nyonya Dewi pun panik. Suasana bertambah kacau lagi dengan adanya sosok misterius yang diam-diam memantau keberadaan mereka. Lalu kemudian Yun Juan menyerang sosok patua misterius itu. Betapa terkejutnya Yun Juan saat mengetahui Pak Tua tersebut adalah gurunya yang sedang menyamar. Yun Juan pun menyadari bahwa pihak yang menyerang mereka adalah lembah hantu. Bahkan mereka berdua mulai paham bahwa ada pihak yang sengaja menjebak mereka untuk saling membunuh. Sementara di sini terlihat Zhao Chang seolah ingin menolong Raja Mingsu yang terluka. Akan tetapi setelah mendekat, Zhao Chang menusuk Raja Mingsu yang mengakibatkannya modar. Namun perbuatannya diketahui Yun Juan, hingga ia pun paham jika Zhao Chang lah yang menyewa lembah hantu untuk menyerang mereka. Rupanya bukan hanya Yun Juan, perbuatannya ini juga diketahui Nyonya Dewi. Terlihat ia begitu sedih mengetahui sang suami modar. Di malam harinya, Nyonya Dewi mendatangi kamar Zhao Chang. Terlihat Zhao Chang menerima kedatangannya walaupun sedikit ada kekhawatiran akan ketahuan orang lain. Bagaikan kucing melihat ikan, Zhao Chang langsung memeluknya. Tanpa ia sadari, di atas ruangannya ada Yun Juan untuk mengungkap jati diri sang jenderal yang dinilai penuh dengan misteri. Benar saja, dari pertemuan mereka berdua ini, Yun Juan mengetahui rahasia besar yang sudah lama tersimpan. Yang mana keduanya ini ternyata adalah mantan pasangan suami istri, bahkan dikaruniai seorang putri namun hilang entah kemana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Zhao Chang lah yang menyuruh klan Odu untuk membuat peta tembaga dari harta karun yang sebenarnya tidak pernah ada. Sehingga banyak orang yang tertipu berusaha merebutnya.
Di akhir perbincangannya, Nyonya Dewi bertanya tentang lembah hantu yang berusaha menghabisi Zhao Chang, tapi di sisi lain bisa mengikuti perintahnya. Dengan berusaha tenang, Zhao Chang menjawab bahwa Raja Caiseng lah yang mengetahui rencana lembah hantu tersebut. Di keesokan harinya, Yun Juan mendatangi Raja Caiseng guna memastikan kebenaran penjelasan Zhao Chang terkait rencana lembah hantu. Akan tetapi, kedatangannya ini sudah diduga oleh Zhao Chang yang menyadari pembicaraannya dengan Nyonya Dewi sebelumnya telah disadap. Kemudian Zhao Chang mengancamnya dengan menodongkan busur panah. Di tengah kepanikan, Yun Juan bertanya pada Zhao Chang apakah dirinya yang menyewa lembah hantu untuk membunuh Raja Mingsu dan apa hubungan dirinya dengan lembah tersebut. Bukannya menjawab, malah Zhao Chang meminjam pena pada sang raja. Lalu sementara Yun Juan dibiarkan hidup agar dirinya lah yang disalahkan atas kematian sang raja. Di lain tempat, terlihat Guru Gui sedang menunggu kedatangan Yun Juan yang sebelumnya telah mengadakan janjian. Akan tetapi, bukannya Yun Juan yang datang, melainkan pasukan barat yang siap menghabisinya. Lalu, betapa terkejutnya Guru Gui mengetahui dalang penyerangan ini adalah Topeng Emas yang tak lain atasannya di lembah hantu. Lebih terkejut lagi saat ia mengetahui tasbih yang dipakai Topeng Emas mirip dengan milik Zhao Chang. Di tengah menghadapi sakaratil maut, Guru Gui sudah pasrah dan menyuruh Topeng Emas menusuknya dengan pedang miliknya. Tak lama kemudian, Yun Juan mendatangi sang guru yang sudah tak berdaya. Namun sebelum modar, sang guru berkata jika Topeng Emas mempunyai tasbih yang mirip dengan milik Zhao Chang. Ia pun memberikan tasbih itu pada Yun Juan yang sempat diambil waktu dirinya ditusuk. Kejadian ini membuat Yun Juan marah dan memacu adrenalinnya untuk balas dendam pada Topeng Emas. Di tengah kemarahannya, Yun Juan teringat ucapan Topeng Emas di lembah hantu sewaktu dirinya masih kecil. Aku tidak menggunakan senjata, tapi sebuah rencana, karena rencana bisa merubah era. Di lain tempat, Zhao Chang mengirim surat pada Nyonya Dewi yang berisi ucapan selamat karena telah menjadi penguasa Pagoda Selatan. Ia pun berjanji setelah menerima segel komandan Pagoda Selatan, Mulberry Timur juga akan menjadi milik mereka berdua. Zhao Chang juga mengundang Nyonya Dewi untuk datang dalam acara penyerahan segel komandan di istana mantan suaminya tersebut. Hingga keesokan harinya, Zhao Chang mendatangi istana Pagoda Selatan guna menerima segel komandan sebagai pelaksana tugas Raja Mengsu yang sudah tewas alias PLT. Terlihat Nyonya Dewi bersama Tuan Muda sedang menunggu kedatangannya. Yang perlu diketahui, Tuan Muda adalah putra Nyonya Dewi hasil perkawinannya dengan Raja Mengsu. Di tengah prosesi pemasrahan segel, Nyonya Dewi terlihat begitu sedih terngiang wajah sang suami yang dihabisi oleh si calon komandan. Lalu, sebelum segel itu diserahkan, Nyonya Dewi meminta Zhao Chang agar menepati janjinya untuk melindungi Tuan Muda setelah menerima segel komandan. Bahkan Nyonya Dewi meminta Zhao Chang untuk bersumpah atas nama Buddha. Tanpa berpikir panjang, Zhao Chang melakukan sumpah tersebut. Setelah itu, Tuan Muda mengambil segel untuk diberikan pada Zhao Chang. Akan tetapi, sebelum segel itu diterima, terdengar ledakan dari luar. Hal ini membuat Zhao Chang terkejut, bahkan mengakibatkan penyerahan segel ini tertunda. Lebih terkejut lagi saat di luar terdengar teriakan yang menyuarakan bahwa Zhao Chang melancarkan pemberontakan. Zhao Chang yang mengetahui ini ulah Yun Juan menyuruh anak buahnya untuk mengerahkan pasukan terlarang. Sedangkan Zhao Chang masuk ke dalam guna menghabisi para menteri Pagoda Selatan. Yang perlu diketahui, sebelum penyerangan ini, Yun Juan yang mengetahui bahwa Zhao Chang dan Topeng Emas adalah orang yang sama mendatangi lembah hantu. Ia membuka tasbih Topeng Emas yang didapat dari gurunya, yang ternyata isinya adalah surat yang menyatakan Zhao Chang akan menyerang lembah hantu usai menerima segel komandan.
Oleh sebab itulah para penghuni lembah sepakat menyerangnya. Di dalam istana terlihat Nyonya Dewi menemui Zhao Chang. Mengetahui Zhao Chang akan menghabisi Tuan Muda, Nyonya Dewi dengan penuh ketulusan berusaha menyadarkan sang mantan suami itu dan mengajak kembali hidup bersamanya seperti dulu. Akan tetapi Zhao Chang yang sudah dibutakan dengan jabatan menolak ajakan tersebut. Melihat sang mantan sudah berubah, Nyonya Dewi merasa kehilangan masa lalunya dan tidak bisa menatap masa depan alias frustasi hingga kemudian memutuskan bunuh diri. Zhao Chang merasa terpukul dengan kejadian ini, mengingat apa yang ia usahakan semata untuk membahagiakan sang mantan istri. Lalu, di tengah kesedihannya, Yun Juan masuk ke istana untuk balas dendam akan kematian klan dan gurunya. Namun sebelum menyerang, Yun Juan berkata jika dirinya sudah mengetahui semua rahasia dan rencana besar Zhao Chang, yang tak lain adalah menjadi penguasa di dua kerajaan besar, Pagoda Selatan dan Mulberry. Karena rahasianya sudah terbongkar, pertempuran pun tak bisa dihindari. Di saat Yun Juan lagi bertarung, Hakim Hitam yang berada di luar juga menjalani pertarungan. Namun sayang, walaupun bisa menghabisi pasukan terlarang itu, Hakim Hitam juga gugur dalam pertarungan tersebut. Beberapa hari kemudian, Yun Juan mengajak Ming Seng ke lembah hantu. Di sini ia menceritakan jika sebenarnya Nyonya Dewi mempunyai seorang bayi perempuan, namun demi tugas topeng emas ia memberikan pada pembantunya yang tak lain bayi itu adalah Ming Seng. Ming Seng pun baru menyadari alasan Nyonya Dewi begitu tulus memandangnya, bahkan memberikan sebuah gelang beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, meskipun mereka berdua saling mencintai, namun Yun Juan belum siap menjalani hidup bersama Ming Seng karena ia masih mau fokus tinggal di lembah hantu untuk membangun kembali menjadi institusi pelindung bagi seluruh rakyat seantero dunia. Lalu, film pun sudah selesai. Gimana? Menarik bukan? Jika masih bingung dengan ceritanya, gini aku jelasin. Sebenarnya Zhao Chang dan Nyonya Dewi dulunya pasangan suami istri dari lembah hantu dengan nama Topeng Emas dan Ratu Api. Namun demi sebuah misi besar, mereka menyusun rencana. Zhao Chang menyuruh klan Odu membuat peta harta karun yang tidak pernah ada. Hal ini bertujuan untuk menimbulkan kekacauan antara dua negara besar, Mulberry Timur dan Pagoda Selatan, dalam memperebutkan peta harta karun tersebut, hingga mengakibatkan terbantainya klan Odu pembuat peta tersebut. Di tengah kekacauan, Zhao Chang merapat ke Mulberry Timur, sedangkan Nyonya Dewi ke Pagoda Selatan. Sementara bayinya diberikan pada pembantunya di lembah hantu. Kemudian Zhao Chang memanfaatkan peta itu sebagai umpan untuk memancing pemimpin Pagoda Selatan dan Mulberry Timur bertemu untuk membunuhnya, agar dirinya bisa menjabat sebagai komandan untuk kemudian menyerbu lembah hantu dengan pasukan besar dari dua negara tersebut, agar tidak ada golongan kuat yang bisa menghalangi ambisinya untuk menjadi penguasa. Namun rencananya ini bisa digagalkan oleh Yun Juan yang tak lain adalah anak buahnya sendiri di lembah hantu. Semoga film ini bisa menghibur ya. Sampai jumpa di video berikutnya.